Sementara itu pemirsa, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsuri Rijal menyampaikan pihaknya menghormati jika nantinya Partai Nasdem memilih untuk loncat bergabung pemerintah mendatang seusai bertemu dengan Presiden Jokowi pada hari Minggu ini. Cucun menyatakan pihaknya enggan untuk berspekulasi apakah pertemuan tersebut sebagai langkah Presiden Jokowi menggait Nasdem untuk keluar dari koalisi perubahan. Namun jika benar, dia pun menghormati setiap keputusan Nasdem. Dia menuturkan pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi itu pun tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Sebaliknya, Surya Paloh sejatinya juga tidak berkewajiban melaporkan adanya rencana pertemuan dengan Presiden Jokowi kepada parpol koalisi perubahan. Hal ini merupakan hak setiap partai. Dan diketahui berdasarkan hasil hitung nyata atau real count sementara dari KPU, menunjukkan paslon Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, unggul dengan meraih 57% suara. Dengan demikian, kemungkinan besar paslon Koalisi Indonesia Maju itu bakal memimpin pada 2024 mendatang. Diketahui pula bahwa sentimen publik saat ini mengarah dan menduga bahwa Presiden Jokowi mendukung paslon 02 Prabowo Gibran, di mana Gibran sendiri merupakan putra dari Presiden Jokowi yang sebelumnya menjabat sebagai wali kota Solo. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada hari ini Minggu 18 Februari. PKB pun memberikan respons atas pertemuan antara Jokowi dengan Surya Paloh. Partai tersebut mengaku pasrah jika Nasdem memilih bergabung dengan pemerintah seusai bertemu dengan Jokowi hari ini. Dikutip dari Tribunnews.com, hal tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB DPR RI, Cucun Ahmad Syamsuri Rijal. Cucun pun enggan berspekulasi apakah pertemuan itu sebagai langkah Jokowi menggait Nasdem keluar dari koalisi perubahan. Namun jika hal itu benar terjadi, Cucun mengaku menghormati keputusan Nasdem. Pihaknya pun mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak pernah dikoordinasikan dengan Timnas Amin. Sebaliknya, Cucun mengatakan Surya Paloh tidak berkewajiban melaporkan rencana pertemuan itu kepada parpol koalisi perubahan. Menurut Cucun, hal itu merupakan hak dari setiap partai. Diketahui sebelumnya, Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni membenarkan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh hari ini sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saroni mengatakan kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatif pribadi, melainkan memenuhi undangan dari Jokowi. Pihaknya mengklaim pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review atau IPR, Ujang Komarudin, menyoroti pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Ia berpendapat bahwa kemungkinan besar Partai Nasdem akan bergabung dengan koalisi pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pasca Pilpres 2024. Dikutip dari Tribunnews, Ujang mengaku melihat bahwa opsi atau pilihan Nasdem bergabung ke koalisi Prabowo Gibran lebih besar dibandingkan menjadi oposisi. Selain itu, ia juga menyoroti jejak Nasdem selama berkiprah di dunia perpolitikan tanah air. Partai pimpinan Surya Paloh itu selalu menjadi bagian dari pemerintahan. Oleh karena itu, Ujang pun tetap yakin Surya Paloh akan membawa Nasdem menjadi pendukung pemerintahan selanjutnya. Meski pada Pilpres kemarin membawa jargon perubahan bersama Anies Baswedan bersama capresnya. Terlebih lagi, Nasdem masih menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi, di mana kader mereka yakni Siti Nurbaya menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu terkait dengan pertemuannya dengan Surya Paloh, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya ingin menjadi jembatan bagi semua pihak. Hal itu dikatakan Jokowi saat ditanya pers soal pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Istana Presiden Jakarta pada Minggu 18 Februari 2024 malam. Sementara itu untuk urusan politik akan menjadi urusan para partai, kata Jokowi.
PKB mengungkap bahwa pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Joko Widodo tidak dikoordinasikan dengan koalisi pendukung Anies Muhaimin atau AMIN. Atas hal itu, Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim membongkar isi pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan itu hanya sekedar silaturahmi biasa. Pernyataan itu disampaikan Hermawi pada Senin 19 Februari 2024. Meski begitu, Hermawi tetap enggan menjelaskan alasan mengapa pertemuan tersebut tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Hermawi mengatakan bahwa pertemuan tersebut merupakan hal biasa yang dilakukan Surya Paloh. Adapun pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh berlangsung pada Minggu 18 Februari. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Ketua fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsuri Cal mengatakan pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh tidak dikoordinasikan dengan koalisi AMIN. Namun PKB mengaku tidak masalah jika Surya Paloh tidak melaporkan soal pertemuan itu dengan koalisi AMIN. Menurut Cucun, keputusan itu merupakan hak Nasdem sendiri. Ya, pertemuan politik biasa. Bicara masalah politik juga biasa. Itu Bapak yang mengundang atau Pak Surya Paloh yang mengajukan diri? Saya kira dua-duanya tidak perlu lah siapa yang mengundang siapa yang nggak perlu. Yang paling penting memang ada pertemuan dan itu akan sangat bermanfaat bagi perpolitikan kita, bagi negara. Saya kira yang paling penting itu. Harapan Bapak kepada Pak Surya Paloh apa yang bilang siap jadi oposisi bagaimana Pak? PDIP yang bilang siap jadi oposisi. Ya, ditanyakan aja kepada beliau-beliau yang ada di PDI Perjuangan. Pak, ajakan ke Pak Nasdem apa Pak? Kalau Bapak harapan ke Pak Surya Paloh kepada Nasdem apa? Ini baru awal-awal. Nanti kalau sudah final nanti kami sampaikan. Tapi itu sebetulnya saya itu hanya menjadi jembatan. Yang paling penting kan nanti partai-partai lah. Partai-partai. Jembatan dengan Pak Prabowo gitu Pak. Jembatan untuk semuanya. Saya ingin menjadi jembatan untuk semuanya. Karena urusan apa itu urusan politik itu urusan partai-partai. Terima kasih Pak. Presiden Joko Widodo mendadak memanggil Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh ke Istana Negara pada Minggu 18 Februari. Pertemuan ini terjadi di tengah menghangatnya situasi politik pasca pemilu 2024. Kabar pertemuan Joko Widodo dan Surya Paloh dibenarkan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Sahroni menyebut Surya Paloh diagendakan menemui Presiden Jokowi di Istana sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Surya Paloh disebut hanya memenuhi undangan dari Presiden Jokowi, sebaliknya kedatangan Paloh ke istana bukan inisiatifnya pribadi. Menurut Sahroni, pertemuan antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi merupakan hal yang biasa. Dia menyebut pertemuan itu hanya sebagai bagian silaturahmi saja. Sahroni tidak menanggapi lebih lanjut apakah pertemuan itu sebagai upaya Presiden mengajak Paloh agar Nasdem bisa mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Seperti diketahui sebelumnya, Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran unggul atas dua rivalnya. Prabowo Gibran memperoleh suara 57 hingga 58% versi hitung cepat atau quick count hingga real count KPU. Sementara Capres-Cawapres Anies Muhaimin yang diusung Nasdem, PKB, dan PKS berada di posisi kedua dengan 24 hingga 25% suara. Terlepas itu, saat ini Nasdem juga masih mempunyai satu orang kader partai di dalam Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Dia adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup atau LHK Siti Nurbaya Bakar.